Ada yang punya aplikasi TikTok di sini? Haram. Haram. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Saifuddin di Zulhizma Channel. Nah, di video ini saya akan mencoba berbagi informasi yang menarik. Nah, ini salah satu yaitu tentang haram nggak TikTok itu. Nah, tadi saya nggak sengaja menemukan sebuah video. Nah, ini ada ceramah seorang syekh yang mengatakan bahwa TikTok itu haram. Nah, perlu diketahui teman-teman, nah, tentu kita sebagai pengguna sosial media harus lebih bijak lagi mendapatkan informasi. Nah, dan di sini kita akan mencoba berbagi dan semoga ini menjadi wawasan kita bersama-sama. Dan kenapa sih Syekh ini mengatakan TikTok itu haram? Nah, ini perlu kita ketahui. Kita di sini nanti akan dijelaskan kenapa sih alasan yang sudah jelas beliau mengatakan TikTok itu haram. Beliau juga mempunyai beberapa alasan, teman-teman. Kita langsung saja ke videonya, teman-teman bisa lihat ya. Ada yang punya aplikasi TikTok di sini? Nah, teman-teman yang masih punya TikTok silahkan. Ada nggak? Kalau saya sih udah nggak punya ya, sudah saya hapus. Saya nggak lama pakai TikTok karena dulu pernah download juga, sama seperti teman-teman mungkin pernah yang download, tapi ada yang juga sebagai pengguna sampai sekarang. Ya, saya nggak peduli atau saya nggak menyalahkan teman-teman yang masih pakai TikTok maupun yang enggak. Nah, di sini kita cuma melihat nanti gimana sih. Nah, kalau saya enggak ya, saya juga enggak pakai TikTok lagi. Nah, beliau mengatakan haram. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di awal videonya, nah seolah-olah teman nanti mengatakan, wah Ustaz ini kok ekstrim sekali ya, cepat sekali mengatakan haram. Nah, seperti itu. Tapi coba nanti teman-teman perhatikan, tonton sampai habis videonya dan diperhatikan kalimat-kalimat beliau, konteks beliau mengatakan kenapa haram. Ini nanti kita akan lihat, teman-teman. Nah, sekali lagi beliau mengatakan haram. Ya. Yuk kita lihat alasan beliau. Ada yang punya aplikasi itu hapus segera mungkin. Yuk, dihapus. Malu kita sebagai seorang muslim, lebih seorang muslimah. Nah, di sini catatannya, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, malu kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih kita yang muslimat. Nah, itu maksudnya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat kalimat beliau, konteks beliau ini mengatakan malu kita sebagai seorang muslim. Nah, kalau kita lihat ya, orang yang mempercayai bahwa di dalam kehidupan kita itu ada namanya hukum haram, halal, dan yang lainnya, tentu kita seorang muslim, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, beliau sebenarnya mengatakan atau menyampaikan sebuah informasi kepada jamaahnya secara khusus dan kepada kita semua orang muslim secara umumnya, teman-teman. Nah, beliau ingin menyampaikan ini loh, jangan sampai karena nanti kita ada batasannya sebagai seorang muslim untuk menggunakan sosial media. Coba kita perhatikan lagi videonya. Bedanya lagi kita sekarang, naudzubillah. Nah, teman-teman, jadi antara kita, ini kan kita membahas tentang agama kita, teman-teman ya. Artinya karena kita itu memiliki agama yang namanya Muslim, tentu agama Islam sebagai batasan kita, sebagai panduan kita. Nah, jadi ketika nanti kita melampaui batas, nah baru di sini beliau mengatakan haram, teman-teman. Jadi silahkan nanti ada penjelasan beliau juga yang jelas kenapa beliau mengatakan haram. Baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera untuk apa? Nah, ini ya, coba dilihat, teman-teman. Bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun. Oke, ini dia, teman-teman. Sebenarnya yang kita tidak sadari, teman-teman ya, dan kita tidak bisa mengelak. Memang ini kenyataan, teman-teman. Ini kenyataannya. Kita itu terkadang ya menggunakan hijab, menggunakan jilbab, dan bahkan memakai cadar, tapi juga joget di depan kamera dengan aplikasi yang namanya TikTok. Nah, ini alasan yang kuat, teman-teman. Kita tidak bisa memungkiri ini ya. Karena kita beragama Islam, kita mempunyai ketentuan yang memang harus kita patuhi. Nah, ini jangan sampai nanti kita agama kita
terlampaui batas. Intinya kita melampaui batas ketentuan agama kita maksudnya di sini. Nah, jadi ini alasan sebenarnya yang paling kuat, teman-teman. Coba kita lihat lagi videonya. Saya katakan demi Allah, kalau ada satu wanita nggak pakai jilbab, tapi dia nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, nggak punya sosial media, hidupnya ditembung, itu dia hidupnya ditembung, itu jauh lebih baik dibandingkan. Nah, ini teman-teman. Coba deh. Artinya beliau ingin menyampaikan, jika ada, ini perbandingan, beliau ingin membandingkan, jika ada seorang wanita yang memang tidak pakai hijab dan intinya tidak pakai cadar, tapi dan hidupnya istilahnya di pedesaan dan jauh dari kerumunan orang, dan tidak dilihat oleh banyak orang. Nah, itu jauh lebih baik ketimbang seorang yang memakai jilbab, hijab dan cadar maupun yang lainnya. Nah, tapi mempertontonkan diri di sosial media di dunia, dan lebih banyak khususnya ini ya teman-teman ya, sosial media ya. Karena sosial media internet ini sangat banyak sekali jangkauan dari internet ini sangat luas sekali. Nah, itu makanya di sini beliau ingin menyampaikan kepada kita, silahkan batasi diri dulu, dan ini sebagai sebuah pemikiran bagi kita, teman-teman. Nah, jadi bukan sekedar karena kita pakai hijab, bukan sekedar kita pakai cadar, teman-teman. Nah, jadi intinya kita perbaiki diri itu maksudnya. Pakai jilbab besar, Anda pakai kopiah, akan tetapi Anda pakai TikTok, joget-joget depan kamera, satu dunia yang melihat. Itu memang benar, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang masih pakai itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi coba deh perhatikan, ini yang menjadi pemikiran kita, teman-teman. Jangan nanti teman-teman mengatakan, wah Ustadz ini ekstrim. Nah, Ustadz ini cepat sekali mengatakan sesuatu itu haram. Sebenarnya teman-teman, di sini beliau ingin menekankan kepada kita. Nah, sadar, artinya ingat loh, kita punya batasan. Nah, ini maksudnya, teman-teman. Nah, jadi karena beliau juga merupakan seorang penasehat bagi kita, guru bagi kita. Nah, beliau juga, ini adalah tugas beliau untuk menyampaikan syiar agama dan menasihati ketika kita dalam keadaan istilahnya lupa. Nah, jadi ini tugas beliau juga, dan kita juga perlu menyadari bahwa ini memang kenyataan dari di masa kita sekarang ini. Nah, khususnya kita bagi kita yang muslim ya, teman-teman ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut ya. Yang nggak pakai jilbab mungkin hanya beberapa orang yang melihat. Iya. Tapi Anda yang pakai TikTok, pakai Instagram, joget-joget di depan kamera, wanita muslimah, umat Nabi Muhammad. Nah, jadi teman-teman di sini enggak menyebutkan orang-orang yang di luar Islam ya, teman-teman. Di sini beliau menekankan kepada kita umatnya Islam. Itu ya. Jadi coba deh kita benahi lagi, kita berpikir yang positif dan kita berpikir terbuka, teman-teman. Dan benar sekali saya sependapat dengan beliau bahwa kita perlu membenahi diri. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa TikTok itu harus dihapus, enggak, teman-teman. Jadi sebenarnya di sini kita yang sebagai pengguna perlu menyadari di sini ya. Oke. Ya Allah, satu dunia gak ada batasannya yang bisa melihat benar Anda. ya. Semuanya bisa melihat Anda. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak majlis Darussafa ada. Nah, itu. Insyaallah. Anak-anak majlis Al-Barokah ada. Insyaallah. Beliau menekankan kepada jamaah dan santun-santun ini ya, teman-teman ya. Bahaya ini. Kita sudah gak punya sopan santun sekarang. Gak peduli. Yang penting pokoknya eksis. Mau di belakang kita ada siapapun, gak apa-apa. Yang penting ada video. Eksis, viral. Ya. Ini dia, teman-teman, yang menjadi alasan yang kuat juga, teman-teman. Karena masa-masa kita saat ini banyak nih kita yang memang pengen eksis, pengen viral, pengen dikenal banyak orang, tapi dengan cara-cara yang tanpa memperdulikan sopan santun. Nah, teman-teman nggak perlu kita nggak usah mengelak. Ini memang kenyataan, teman-teman. Dengan orang-orang menggunakan berbagai cara supaya bisa viral. Nah, ini banyak kasus sekali, banyak kasus-kasus seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu kita sadar ya. Oke. Dulu orang terkenal karena maksiat itu malu. Ya. Sekarang
hidup. Zaman apa kita? Oleh sebab itu saya katakan haram. Walaupun Anda yang tidak menggunakannya sebagai Anda yang mengupload video-video Anda, cuman melihat saja, apa bedanya? Ya, saya yakin ya banyak kita yang memang menikmati, artinya melihat video-video yang ada di TikTok. Nah, tapi di sini kita juga, baik itu yang sebagai kreator di TikTok maupun kita sebagai penonton. Nah, ini intinya ini aja teman-teman, sebenarnya kita memiliki batasan-batasan itu ya. Nah, jadi silahkan nanti kita kembali lagi kepada pedoman kita, agama kita, dan sejauh mana agama yang mengajarkan kita. Kalau memang melampaui batas, agama mengatakan ini melampaui batas, silahkan kita hentikan, seperti itu. Coba kita lihat ya. Hapus itu aplikasi. Hapus. Ayo hapus. Ini masa zaman yang kalau Anda pandai pakai sosial media, Anda bisa masuk surga dengan sosial media. Anda bisa masuk surga dengan internet. Anda bisa masuk surga dengan HP. Ini yang saya suka, teman-teman. Nah, jadi sudah jelas ya. Nah, beliau sebenarnya nggak mengatakan TikTok harus dihapus. Konteksnya nggak seperti itu, teman-teman. Tapi bukan berarti beliau juga anti dengan sosial media, anti dengan internet. Nah, coba teman-teman perhatikan dari pernyataan beliau ini, bahwa beliau juga mendukung bahwa internet ini juga bisa menjadi wadah untuk kita beribadah, wadah untuk kita mensiarkan agama atau untuk berbuat kebaikan. Nah, juga bisa memasukkan kita ke dalam surga ketika kita bisa menggunakannya. Ini sebenarnya. Jadi intinya kembali kepada kita yang menggunakan, bukan dari aplikasinya, teman-teman, bukan dari internetnya. Internetnya nggak apa-apa, tapi kita sebenarnya, teman-teman, itu. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Di sini saya suka sekali dengan pernyataan beliau, dan di sini jelas dan sangat tegas, teman-teman. Nah, tapi bisa kita pahami ya, teman-teman. Nanti coba lihat. Tapi hati-hati, Nah. Anda dan mungkin lebih banyak orang yang masuk ke dalam api neraka gara-gara sosial media. Itu. Begitu juga sebaliknya ya, teman-teman ya. Nah, banyak juga kita yang juga terjerumus seperti tadi. Kita jangan melewati batas, teman-teman. Dan ya seperti itulah, teman-teman tahu sendirilah sosial media atau dunia internet. Khususnya kalau kita merasa diri kita, iman kita masih lemah. Iya. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan. Itu, teman-teman. Bagi teman-teman, bagi kita khususnya yang masih iman kita yang lemah, maksudnya teman-teman, yang nggak kuat, nah, yang lebih baik kita nggak usah ikut-ikutan saja dah, itu. Makanya tadi di awal beliau mengatakan silahkan TikTok itu haram, hapus. Nah, karena ini, teman-teman, banyak kita yang nggak tahan, artinya ketika, maksudnya di sini teman-teman ya, ketika mudaratnya lebih banyak dan itu membuat kita terjerumus, ya lebih baik dihapus. Makanya beliau sangat tegas mengatakan haram. Nah, itu teman-teman ya. Karena kita nggak tahu ketika kita pakai itu handphone, niatnya buka yang baik. Ayo. Tiba-tiba keluar iklan yang rusak. Ayo, siapa ayo. Niatnya mau dengar ceramah, keluar iklan 5 detik, berubah otaknya. Ini terjadi. Ada orang yang mungkin keluarnya dia bagus, pakai kopiah, pakai cadar, pakai jilbab besar-besar. Di kamar kita nggak tahu apa yang dia buat. Entahlah. Ini hati-hati ya ikhwan. Saya tekankan bahaya sosial media. Kalau Anda tidak punya iman ketika Anda membukanya. Nah, teman-teman, ini ya pernyataan beliau. Jadi bahaya sosial media kalau teman-teman tidak punya iman yang kuat untuk membukanya. Jadi teman-teman persiapkan diri. Ini kembali kepada kita sebenarnya. Beliau nggak dari awal, teman-teman, sebenarnya beliau nggak mengatakan ini loh, ini jeleknya aplikasi ini jeleknya sosial media ini, enggak, teman-teman. Cuma sebenarnya kembali lagi kepada kita. Nah, jadi kalau teman-teman, tergantung dari kita sekarang. Teman-teman bisa nggak lebih bijak menggunakan sosial media ini? Khususnya tadi beliau mengatakan TikTok. Nah, teman-teman silahkan. Banyak juga nih pengguna TikTok yang menggunakan TikTok sebagai media mereka untuk menyalurkan istilahnya juga
menyampaikan sholawatan seperti itu, menyampaikan hukum-hukum agama dengan cara singkat. Itu sebenarnya yang dari orang-orang yang lebih bijak menggunakan sosial media. Nah, itu ya teman-teman. Kalau Anda tanamkan di dalam diri Anda ketika Anda pakai sosial media untuk cari kebaikan, cari ilmu, Nah, insya itu. Allah surga yang Anda dapat. Nah, ini catatannya teman-teman ya. Hati-hati. Dan inilah yang paling banyak sekarang, na'udzubillah min dzalik, kita nggak tahu lagi yang mana muslim, yang mana yang kafir. Semua seakan-akan sama di sosial media. Itu teman-teman. Jadi kita umat beragama, khususnya muslim, ingat ya, saya katakan lagi bahwa kita memiliki batasan dan kita memiliki syariat yang perlu kita jalani. Nah, ini ya, ayolah kita berpikir kembali dan membuka pikiran kita untuk membenahi diri untuk lebih baik lagi. Itu maksud teman-teman. Dengan video ini semoga kita bisa menambah wawasan kita ya teman-teman. Ya. Apa yang kita ingin tampakkan nanti di hadapan baginda Nabi Muhammad? Wahai para wanita, apa yang ingin kalian nampakkan nanti di depan Sayyidah Fatimah? Menunjukkan apa Anda di depan Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah tanya kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, siapa wanita yang paling... Oke, kita langsung ke komentar ya teman-teman ya. Nah, jadi saya coba lihat nanti beberapa komentar di sini. Mungkin dari beberapa komentar netizen yang perlu memang kita pendapat-pendapat dari beberapa orang ya. Nah, jadi di sini kalau saya pribadi ya, kalau dikatakan apa komentar saya, nah kalau saya pribadi menanggapi video ini, pernyataan beliau, nah beliau sebenarnya nggak bermaksud untuk harus menghapus aplikasi TikToknya, tapi jika di sini ada alasan beliau, jika memang teman-teman mampu untuk membatasi diri, jika teman-teman mampu untuk melihat atau lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media ini, teman-teman silahkan gunakan. Nah, akan tetapi jika memang teman-teman nggak mampu, artinya aplikasi ini akan membuat teman-teman terjerumus, nah silahkan, itu haram bagi teman-teman dan silahkan dihapus. Itu demi kebaikan teman-teman. Nah, ini ya. Nah, coba kita baca sekarang komentar-komentar dari beberapa teman-teman. Nah, di sini dari ada dengan akun Anggara Praja Buana di sini setuju mending hapus TikTok. Ya, itu pendapat mereka ya. Memang di sini pasti akan ada yang mengatakan yang setuju harus dihapus dan ada juga yang memang. Nah, di sini ada, coba kita lihat di sini ada komentar, maaf Yai, menurut saya bukan APK yang haram tapi pengguna aja salah dan jadi haram. Media apapun kalau digunakan secara salah. Nah, intinya sama seperti itu ya teman-teman ya. Nah, pernyataan beliau memang seperti itu tadi. Nah, beliau juga mengatakan seperti itu. Jadi internet ini atau sosial media ini nggak ada salahnya memang ya teman-teman ya. Nah, tapi tergantung balik lagi kepada kita seperti itu. Nah, ini ada juga komentar, itu yang joget-joget pakai jilbab memang sengaja. Ada golongan yang mau ngejelek-jelekin kaum muslim, jangan terpengaruh, cerdaslah berpikir. Nah, nggak tahu ya kalau masalah ini, mungkin entahlah ada orang-orang yang memang sengaja untuk joget-joget, nggak tahu ya. Nah, ini tapi kita ambil hikmah, kita ambil sisi positifnya saja. Mulai dari sekarang kita coba benahi diri saja, khususnya kita yang muslim dan khususnya bagi kita semua agama dan khususnya yang ada di Indonesia. Semoga dengan kita lebih bijak menggunakan sosial media dan generasi bangsa lebih terjaga gitu teman-teman. Pak Ustadz itu entah betul ya, ya betul loh. Maaf ya, yang salah manusianya bukan APK-nya. Ya benar ya. Itu. Jadi di sini banyak yang mengatakan seperti itu ya. Nah, seperti itu, saya nggak mau baca semua komentar. Jadi intinya seperti itu ya. Nanti banyak juga yang mengatakan di sini ada yang setuju, ada yang enggak, itu masalah APK-nya. Intinya seperti itu aja. APK-nya memang enggak atau aplikasinya enggak bersalah, tapi kita ya kembali kepada kita. Itu teman-teman. Jadi mulai dari sekarang ayolah kita lebih bijak, lebih teliti lagi menggunakan sosial media sehingga kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk
kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Dan semoga kita lebih baik lagi, semoga kita lebih semangat lagi dalam melakukan aktivitas kita. Dan teman-teman, sekali lagi saya ucapkan lebih bijak lagi dalam mendapatkan informasi. Nah, jadi ketika teman-teman melihat sesuatu yang ada di sosial media, diteliti lagi dan dilihat lagi konteks dari berita itu, sehingga teman-teman tidak termakan. Nah, jangan teman-teman langsung melihat awalnya atau dari sedikit saja teman-teman baca langsung teman-teman termakan. Nah, itu makanya banyak orang yang termakan hoax seperti itu, teman-teman. Nah, mulai dari sekarang yuk kita lebih bijak lagi menggunakan sosial media. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau menonton video ini, dan jangan lupa klik like, komen, dan share bila video ini bermanfaat. Dan terima kasih. Bye bye.